Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Masih melanjutkan muqaddimahnya. Kita telah sampai kepada wa amma rubu'ul muhlikat. Adapun rubu'ul muhlikat fayashtamilu ala asyrati kutubin. Maka mencakup apa rubu'ul muhlikat? Mencakup ala asyrati kutubin atas 10 kitab. Yang pertama adalah Kitabi Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab yang menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati. Kemudian wa Kitabi Riyadatin Nafsi, kitab yang menjelaskan tentang melatih jiwa. Wa Kitabi Afati Syahwataini, dan kitab yang menjelaskan tentang bahaya-bahayanya dua syahwat. Yang pertama syahwatil batni, syahwat perut. Wa syahwatil farji, yang kedua adalah syahwat kemaluan. Kemudian wa Kitabi Afatil Lisan, dan kitab yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit lisan, bahaya-bahayanya lisan. Wa Kitabi Afatil Ghadab wal Hiqdi wal Hasadi, dan kitab yang menjelaskan tentang bahaya atau penyakit-penyakit yang timbul daripada ghadab, marah, wal hiqdi, dan dendam, wal hasadi, dan iri dengki. Wa Kitabi Dhammid Dunya, dan kitab yang menjelaskan tentang tercelanya dunia. Wa Kitabi Dhammil Mal wal Bukhli, dan kitab yang menjelaskan tentang tercelanya harta, wal bukhli, dan bakhil, pelit. Wa Kitabi Dhammil Jahi war Riya, dan kitab yang menjelaskan tentang tercelanya pangkat, war riya, dan riya. Wa Kitabi Dhammil Kibri wal Ujbi, dan kitab yang menjelaskan tentang tercelanya sombong, wal ujbi, bangga diri. Wa Kitabi Dhammil Ghurur, dan kitab yang menjelaskan tentang tercelanya ghurur. Nah, 10 kitab ini ada pada Rubu'ul Muhlikat. Wa amma Rubu'ul Munjiyat, adapun Rubu'ul Munjiyat fayashtamilu ala asyrati kutubin, maka memuat apa Rubu'ul Munjiyat? Memuat atas 10 kitab. Yang pertama Kitab Taubah, kitab yang menjelaskan tentang taubat. Wa Kitab Sabri wa Syukri, dan kitab yang menjelaskan tentang sabar wa syukri, dan syukur. Wa Kitabil Khaufi war Roja, dan kitab yang menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah, war Roja, dan rasa harap kepada Allah. Wa Kitabil Fakri wa Zuhdi, dan kitab yang menjelaskan tentang fakir dan zuhud. Wa Kitabit Tauhid wa Tawakkuli, dan kitab yang menjelaskan tentang tauhid dan tawakal. Wa Kitabil Mahabbah wa Syauq wal Uns wa Ridha, dan kitab yang menjelaskan tentang mahabbah, cinta kepada Allah, wa Syauq, rindu kepada Allah, wal Uns, merasa dekat dengan Allah, wa Ridha, dan ridha. Wa Kitabin Niyah wa Sidqi wal Ikhlas. Wa Kitabil Muraqabah, dan kitab yang menjelaskan tentang muraqabah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah, wal muhasabah, dan kitab yang menjelaskan tentang muhasabah, menghisab diri. Wa Kitabit Tafakkuri, dan kitab yang menjelaskan tentang tafakkur. Wa Kitabit Dzikril Maut, dan kitab yang menjelaskan tentang mengingat kematian. Nah, 10 kitab ini masuk di dalam Rubu'ul Munjiyat. Wa amma rubu'ul ibadat, adapun seperempat ibadat, fa'adhkuru fihi, maka aku akan menyebutkan di dalamnya
min khafaya adabiha, dari samar-samarnya adab-adabnya ibadah, wa daqaiqi sunaniha, dan aku akan menyebutkan di dalamnya detail-detailnya sunnah-sunnahnya ibadah, wa asrari ma'aniha, dan rahasia-rahasia makna-makna ibadah, ma sesuatu yatorru yang sangat butuh siapa al-alimu seorang yang alim, al-amilu seorang yang mengamalkan ilmunya, butuh ilahi kepada ma. Balla yakunu min ulama'il akhirah man lam yattali alaihi, bahkan tidak ada daripada ulama akhirat man ulama lam yattali alaihi yang tidak melihat kepadanya ma. Wa aktsaru dzalika, dan paling banyaknya hal itu, yaitu apa yang sangat dibutuhkan oleh orang alim tadi, kebanyakan dari hal itu adalah mimma, di antara perkara-perkara uhmila yang ditinggalkan fi fanil fiqhiyat, di dalam fan bidang ilmu-ilmu fikih. Wa amma rubu'ul adat, adapun seperempat adat, fa'adhkuru fihi, maka aku akan menyebutkan fihi padanya, pada rubu'ul adat aku akan menyebutkan asraral muamalatil jariyati bainal khalqi, yaitu rahasia-rahasia muamalah-muamalah yang berjalan di antara makhluk. Wa aghwaraha, dan lika-likunya muamalah, wa daqaiqa sunaniha, dan detail-detailnya sunnah-sunnah muamalah, wa khafayar wara'i fi majariha, dan samar-samarnya wara' fi majariha, di dalam tempat-tempat berjalannya muamalah, wahiyya, dan adapun itu semua yang telah disebutkan ini adalah mimma, di antara perkara-perkara la yastaghni, yang butuh siapa mutadayyinun orang yang beragama, anha, dari itu semua. Wa amma rubu'ul muhlikat, adapun rubu'ul muhlikat, seperempat yang membinasakan, fa'adhkuru fihi, maka aku akan menyebutkan fihi pada rubu'ul muhlikat, aku akan menyebutkan kulla khuluqin madhmumin, yaitu tiap-tiap akhlak yang tercela, waradal qur'anu bi'imatatihi, yang Al-Qur'an datang dengan membuangnya, wa tazkiyatin nafsi anhu, dan mensucikan jiwa anhu, dari akhlak yang tercela tadi, wa tathhiril qalbi minhu, dan mensucikan hati minhu, dari akhlak yang tercela tadi. Wa adhkuru min kulli wahidin min tilkal akhlaq haddahu wa haqiqatahu, dan aku akan menyebutkan min kulli wahidin, dari tiap-tiap satu, min tilkal akhlaq, dari akhlak-akhlak itu, aku akan menyebutkan haddahu, batasannya, wa haqiqatahu, dan hakikatnya. Tsumma sababahu, kemudian aku akan menyebutkan sebab-sebabnya, allati minhu, yang darinya yatawalladu akhlak tadi muncul. Tsummal afat, kemudian aku akan menyebutkan penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya, allati alaiha, yang di atasnya tatarattabu, penyakit tadi itu muncul. Tsummal alamat, kemudian aku akan menyebutkan tanda-tanda, allati biha, yang dengan tanda-tanda tersebut tuta'arrafu, tanda-tanda tadi itu bisa diketahui. Tsumma turuqal mu'alajah, kemudian aku akan menyebutkan cara-cara mengobati, allati biha, yang dengan cara-cara itu, minha, dari penyakit-penyakit tadi, yatakhallasu, seorang hamba bisa melepaskan dirinya dari penyakit tersebut.
Kullu dzalika, seluruh itu semua yang telah disebutkan barusan ini itu makrunan disertai bisyawahidil ayat, disertai dengan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran wal akhbar dan hadis-hadis Nabi wal athar dan athar-athar atau riwayat-riwayat yang datang dari sahabat atau tabi'in. Wa amma rubul munjiyat, adapun seperempat yang menyelamatkan. Wa amma rubul munjiyat, adapun rubul munjiyat, fa'adhkuru fihi, maka aku akan menyebutkan fihi padanya, pada rubul munjiyat, aku akan menyebutkan kulla khuluqin mahmudin, tiap-tiap akhlak yang terpuji, wa khoslatin dan budi pekerti, marghubin yang disukai, fiha padanya, pada khoslah. Min khisalil muqarrabin wasiddiqin, dari budi pekertinya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, wasiddiqin dan orang-orang yang mantap keimanannya. Allati biha, yang dengan budi pekerti tersebut, yataqarrabul abdu min rabbil alamin, seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa adhkuru, dan aku akan menyebutkan fi kulli khoslatin, tiap-tiap pada tiap-tiap khoslah budi pekerti tadi, aku akan menyebutkan haddaha, batasannya khoslah, wa haqiqataha, dan hakikatnya khoslah, wa sababaha, dan aku akan menyebutkan sebab-sebabnya, allati bihi, yang dengannya, dengan sebab ini, tujtalabu, budi pekerti tadi itu bisa ditarik, wa thamrataha, dan aku akan menyebutkan buahnya, buahnya khoslah, allati minha, yang dari budi pekerti tadi, tustafadu, buahnya budi pekerti tadi bisa diambil faidah, dipetik. Wa alamataha, dan aku akan menyebutkan tanda-tandanya, allati biha, yang dengannya tuta'arrafu, budi pekerti tadi bisa diketahui. Wa fadilataha, dan aku akan menyebutkan keutamaan khoslah, keutamaan budi pekerti, allati li ajliha, yang karena keutamaan tersebut, fiha, pada budi pekerti tadi, yarghabu, seorang hamba akan suka, ma'ama waroda fiha, bersama apa-apa waroda yang datang fiha, di dalam budi pekerti tadi, min syawahidi syar'i, daripada dalil-dalil syar'i, wal akli, dan dalil-dalil akal. Nah, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.